Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan tugas agrikultur tentang IoT. Di sini kami akan menjelaskan paper-paper yang telah kami review dengan kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Nur Amin. Dengan saya Toji Peterson Situmorang. Dan saya Welby Putama Valencia. Saya Azri Darmawan. Oke, di sini kelompok kami akan mulai presentasi dengan teman saya Toji Peterson dulu. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai presentasi. Sebelumnya, teman-teman boleh lihat di layar teman-teman masing-masing apakah sudah muncul yang ada file seperti ini. Sudah. Oke, jadi presentasi kami di video kali ini kami akan membahas tentang review paper IoT di bidang agrikultur. Dan jurnal yang pertama yaitu judulnya adalah Security Assessment of Agriculture IoT Application dengan jurnal yang ditulis oleh MDPI. Volume dan halamannya, volumenya itu 11 dan halamannya itu 1-36. Tahunnya itu tahun 2021 dan penulisnya ini yaitu Reinhard Klauphofer, Vicente Hernandez Diaz, Pedro Castillejo, dan reviewernya kami sendiri dari kelompok kami yaitu saya sendiri Toji Peterson Situmorang, teman saya Welby, selanjutnya Asri Darmawan dan Muhammad Nur Amin. Tanggal dari jurnalnya ini yaitu tanggal 23 Juni tahun 2021. Nah, apa sih tujuan penelitian dari jurnal yang kami buat ini? Tujuan penelitiannya ini adalah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan preventif sehingga dapat mempersingkat layanan atau non-operasi waktu dan pengumpulan data real time yang sangat informatif untuk melanjutkan pengembangan dan peningkatan mesin. Selanjutnya, subjek penelitian dari jurnal ini yaitu subjeknya adalah sistem teknologi jaringan modern. Teknologi ini dapat melindungi sistem komputer dan jaringan komunikasi terhadap pencurian atau sabotase informasi untuk menjamin operasi bebas masalah dalam lingkungan kerja yang dapat dipercaya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitiannya yaitu berupa sistem yang dibangun untuk memantau bidang tanaman dengan bantuan sensor yang dapat mengecek cahaya, kelembapan, suhu, kelembapan tanah, kesehatan tanah, dan aspek-aspek lainnya, serta mengotomatisasi sistem irigasi. Selanjutnya, hasil penelitian dari jurnal ini adalah penggunaan IoT pada bidang agrikultur dapat melindungi sistem komputer dan jaringan komunikasi terhadap pencurian atau sabotase informasi, melindungi aset pertanian dari serangan cyber, dan dapat memantau bidang tanaman dengan bantuan sensor yang dapat mengecek cahaya, kelembapan, suhu, kelembapan tanah, kesehatan tanah, dan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya kita masuk paper yang kedua dengan judul IoT Based Agriculture Monitoring Platform Architecture. Jurnalnya ini ditulis oleh IOP, volume dan halamannya yaitu volumenya dengan 949 dan halamannya yaitu 1-7. Tahunnya tahun 2022, penulisnya dengan Jorkin A dan Ivanova N. Reviewernya dengan kami sendiri, Toji Peterson, Welby, Azri Darmawan, dan Muhammad Nur Amin. Tanggalnya yaitu bulan Januari tahun 2022. Nah, tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk menciptakan arsitektur yang sederhana dan universal untuk mengumpulkan dan menyimpan data dari berbagai alat ukur yang terletak di lahan pertanian. Dan subjek penelitiannya yaitu sistem dari aplikasi yang memproses dan menyimpan data cuaca dan antarmuka pengguna yang nyaman untuk memvisualisasikan data ke ahli agronomi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dari
jurnal ini adalah menggunakan metode alat ukur, yaitu microcontroller sederhana yang dilengkapi dengan beberapa sensor. Perangkat IoT dirakit berdasarkan microcontroller Arduino ESP32 atau komputer mikro Raspberry Pi 10-14. Papan ESP32 berbiaya rendah dan berdaya rendah, sehingga komunikasi perangkat dengan server diatur melalui protokol HTTPS. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah dapat digunakan dalam merancang arsitektur berupa berbasis IoT, sistem pemantauan. Dasar metodologi untuk sistem pemantauannya adalah pendekatan Internet of Things atau IoT. Nah, jurnal ketiga akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Nur Amin. Oke, saya Muhammad Nur Amin akan menjelaskan tentang jurnal ketiga dan keempat dari IoT untuk agrikultur. Di sini jurnal ketiga adalah IoT, judulnya adalah IoT Enable Smart Agriculture, Architecture, Application, and Challenge. Jurnal ini diterbitkan oleh MDPI AG dengan volume dan halaman, volume 12 dan 19 halaman. Diterbitkan pada tahun 2022 dengan penulis Hu Kanhui, Nguyen Pao, Dang Pan An, Nguyen Min Hui, Nguyen Tien Ban, Stefania Lanza, Giovanni Randazio, dan Ansalmin Mizura Futuri. Reviewernya tetap kelompok kami, yaitu saya sendiri, Muhammad Nur Amin, Toji Peterson Situmorang, Welby Putama Valencia, dan Azri Darmawan. Tanggal publikasinya adalah 27 Maret 2022. Tujuan penelitian pada jurnal ini adalah ingin mencoba menggerakkan pertanian industri agar dapat beralih ke pertanian cerdas dengan penerapan Internet of Things atau IoT dan solusi Big Data untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Subjek penelitian pada jurnal ini adalah lahan yang digunakan petani dengan visi ekosistem pertanian cerdas yang menggunakan IoT dengan mengevaluasi arsitekturnya atau perangkat IoT, teknologi komunikasi, penyimpanan data besar, dan pemrosesan. Metode penelitian pada jurnal ini adalah menggunakan metode studi literatur, yaitu mempelajari dan memilih beberapa karya ilmiah bertemakan IoT yang bisa diterapkan di sektor pertanian, serta mengobservasi ekosistem dan teknologi yang ada seperti jaringan sensor nirkabel, kognitif, jaringan ADH radio, komputasi awan, data besar, dan aplikasi pengguna akhir. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah jurnal ini menyajikan gambaran umum tentang IoT dan Big Data untuk sektor pertanian kita. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak penelitian tentang pertanian cerdas sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi tenaga kerja manusia, dan meningkatkan efisiensi produktivitas. Selain itu, dari penelitian ini juga dapat beberapa tantangan untuk melakukan penyebaran IoT di seluruh pertanian, terutama untuk mayoritas petani yang masih termasuk pemilik usaha tani kecil dan menengah, serta masih memiliki kendala soal keamanan. Oke, masuk ke paper keempat, yaitu dengan judul A Survey on IoT Based Smart Agriculture to Reduce Vegetable and Fruit Waste. Jurnal ini dipublikasikan oleh Journal of Physics Conference Series volume 2273 dan 12 halaman. Tahun perilisan yaitu 2022 dengan penulis Pal, Imastu, Tripati, dan Swesta. Dengan reviewer kelompok kami sendiri, yaitu saya Muhammad Nur Amin, Toji Peterson Situmorang, Welby Putama Valencia, dan Azri Darmawan. Tanggal publikasinya yaitu pada bulan Mei 2022. Tujuan penelitian pada survei ini yaitu ingin mengembangkan teknologi dengan diaplikasikan ke pertanian dengan tujuan untuk bertahan hidup, serta mempelajari bagaimana cara mengelola sumber daya melalui Internet of Things, kamera multispektral, kamera hiperspektral, dan thermal kamera, serta kamera RGB. Penelitian pada ini lahan pertanian
yang akan diukur secara kesuburan tanah, penggunaan bahan kimia, pestisida berlebihan, dan skala penggunaan air. Metode penelitian ini menggunakan metode observasi di mana akan melakukan pemantauan tentang lahan yang akan dibentuk serta menggunakan metode studi literatur, yaitu mempelajari menganalisis beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan sistem pertanian. Kemudian hasil dari penelitian di jurnal ini yaitu pertanian yang diikuti atau dibantu teknologi akan memberikan hasil yang lebih baik dari cara tradisional. Namun hal ini masih awam untuk mayoritas petani. Salah satu metode yang bisa digunakan yaitu dengan drone yang mendeteksi buah-buahan dan sayuran yang sudah siap panen dan memilih sayuran serta buah yang kualitasnya baik atau buruk. Data yang didapat drone akan disalurkan ke petani dan memudahkan mereka untuk mengontrol ladang. Kita akan masuk ke jurnal ke-5 dan ke-6 yang akan dibacakan oleh teman kami, Welby. Baiklah, judulnya adalah Internet of Things Device Management in Rural Areas to Support Precision Agriculture. Jurnalnya IOP Conference Series Earth and Environmental Science. Volume dan halamannya, volumenya 10, 12 dan halaman 1 sampai 6. Tahunnya tahun 2022. Penulisnya Mulyana, Agus, Wahyuni, Sri, Jatna, Taufik, Haru Sukoda, DKK. Reviewernya Azri Darmawan, Toji Peterson Sitomorang, M. Nur Amin, dan Welby PV. Tujuan penelitiannya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian. Perlu adanya teknologi epidermoid mulai dari sektor hulu sampai hilir, di mana salah satu yang terintegrasi saat ini adalah pertanian presisi. Subjek penelitian adalah pengolahan perangkat IoT untuk mendukung kegiatan pertanian di wilayah pedesaan. Metode penelitian. Metode penelitiannya dengan cara konsentrator node yang tujuannya untuk mengkoordinasikan perangkat yang ada dan juga ada node konsentrator yang berfungsi sebagai verifier node yang akan bergabung. Hasil penelitian. Penataan perangkat IoT telah dilakukan, namun dalam penelitian belum menerapkan skema integrasi antar node grup jaringan. Daerah pedesaan harus memerlukan perlakuan khusus masalah pertanian karena terbatasnya akses internet. Namun dengan adanya kegiatan penelitian ini cukup membantu kegiatan pertanian desa dalam meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan hasil pertanian. Selanjutnya adalah Survey on Internet of Things and ITS Application in Agriculture. Jurnal Conference Series IoT Publishing. Volume dan halaman, volume 17-14, halaman 1-9, tahun 2021. Penulisnya Kandop Narayan, Kumar, Sisir, dan Patel. Reviewer Azri Darmawan, Toji Peterson Sitomorang, M. Nur Amin, dan Welby Pitama Valencia. Tanggal 2022. Tujuan penelitian untuk membantu petani dan membuatnya sadar tentang semua informasi terbaru yang berkaitan dengan pertanian. Karena banyaknya kasus yang berhubungan dengan penyakit dari tanaman yang ditanam pada petani. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian tersebut menggunakan aplikasi pertanian IoT yang bisa mengetahui dan melakukan pemantauan produksi tanaman dan tentang kerugian tanaman akibat dari penyakit yang menyerang tanaman tersebut. Metode penelitian. Melakukan pengenalan dan saran bagaimana cara menanggulangi penyakit. Lalu juga melakukan pembelaan tentang aplikasi pintar yang bisa mengetahui tanaman dan cuaca, tanah, angin, dan kelembapan tanah yang akan membuat para petani terbantu untuk mengetahui hal tersebut. Hasil penelitian. Dalam survei ini, penulis telah membahas secara rinci IoT dan komponennya serta menjelaskan bagaimana aplikasi IoT dapat berguna dalam bidang pertanian. Dengan bantuan penulis survei ini telah menunjukkan karya teknologi IoT dan bagaimana teknologi IoT meningkat produktivitas tanaman dan mengurangi hilangnya produktivitas di bidang pertanian.
Penulis juga telah membahas tantangan terbuka dan arah masa depan IoT aplikasi. Dengan bantuan aplikasi IoT, para petani menjadi sadar akan pertanian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Azri. Oke, baik. Saya akan melanjutkan jurnal yang berjudul Internet of Things in Agriculture to Revolutionize Traditional Agriculture Industry. Jurnal ini diterbitkan oleh ITM Web of Conference Les Ulis dengan volume dan halaman vol 37 dan halaman 1-8 pada tahun 2021 yang dituliskan oleh Dr. Kirubanan, Dr. Rohini, and Laksman Kumar. Reviewer saya sendiri Azri Darmawan, Toji Peterson Situmorang, Muhammad Nur Amin, dan Welby pada tanggal 2021. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk dapat membantu petani meminimalkan limbah yang dihasilkan dan meningkatkan produktivitas yang dapat berasal dari jumlah pupuk yang digunakan. Teknologi IoT ini membuat prosedur pertanian lebih akurat dan terkontrol untuk menanam tanaman. Aplikasi dan sistem yang digunakan adalah drone dan sistem pertanian rumah kaca. Subjek penelitian menggunakan drone untuk tanaman penelitian kesehatan, penanaman irigasi, dan analisis tanah. Kemudian sistem pertanian rumah kaca ini meningkatkan hasil tanaman, sayuran, buah-buahan, dan banyak lagi di tanah. Rumah kaca mengontrol parameter lingkungan. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dan proses perancangan yang mulai dari alur kerja, desain sistem, dan pengambilan data serta uji coba sistem meningkatkan produktivitas pupuk dan tanaman. Hasil penelitian, penggunaan IoT di bidang pertanian, teknologi drone akan memberikan perubahan mutakhir untuk industri pertanian dengan memanfaatkan sistem dan mengatur berbagai informasi terus-menerus. Inovasi drone akan memberikan keunggulan perubahan bisnis hortikultura. Informasi dikumpulkan oleh drone seperti perhitungan tanaman, tanaman daftar kesejahteraan, estimasi tinggi tanaman, dan lebih banyak lagi. Kemudian sistem rumah kaca mengontrol parameter lingkungan dalam dua cara, intervensi manual dan kontrol proporsional mekanisme. Dalam teknik ini, sensor yang berbeda digunakan untuk mengukur lingkungan seperti yang ditunjukkan oleh kebutuhan tanaman dan dimanfaatkan untuk pengendalian lingkungan di rumah kaca pintar. Selanjutnya jurnal yang kedua yang berjudul Smart Agriculture for Sustainable Food Security Using Internet of Things yang diterbitkan oleh Wireless Communication and Mobile Computing dengan volume 2022 dan halaman 1-10 pada tahun 2022. Penulis Quraisy Timur, Said Muhammad, Ahsan Kamran, Ashfaq Ahmad Malik, Emaduddin San Muhammad, dan Nasir Tauhid. Reviewer saya sendiri Azri Darmawan, Toji Peterson Situmorang, Muhammad Nur Amin, dan Welby pada tanggal 2022. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mempengaruhi hasil panen dan mampu mengisi celah keterbatasan pencitraan penginderaan jauh melalui satelit penggunaan sistem IoT berupa kendaraan udara tak berawak atau dengan namanya lainnya UAV. Subjek penelitian tersebut menggunakan kendaraan udara tak berawak atau UAV yang dilengkapi dengan fasilitas penginderaan jauh seperti geografi sistem informasi atau disingkat GIS dan sistem pemosisian global atau GPS untuk operasi spesifik lokasi yang presisi dan otonom. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode observasi mengenai permasalahan ketahanan pangan di daerah yang diteliti, lalu melakukan metode studi literatur terhadap komponen serta sensor-sensor yang akan diintegrasikan ke dalam sistem otomasi sebelum mengaplikasikannya ke daerah pertanian. Hasil penelitian, penggunaan UAV itu sendiri merupakan teknologi yang merupakan kombinasi dari berbagai teknologi lainnya seperti robotika, komputasi on-board, kecerdasan buatan atau AI, teknologi informasi dan komunikasi ICT, IoT, dan baterai.
UAV digunakan untuk mengisi celah keterbatasan pencitraan penginderaan jauh melalui satelit karena cuaca dan penetrasi awan dan batasan robot dipengaruhi dataran, rintangan, dan kecepatan yang tidak rata. UAV menyediakan pencitraan dengan resolusi tinggi menggunakan kamera hiperspektral, multispektral, dan merah hijau biru atau RGB. Ini memerlukan detail lapangan yang lebih akurat dengan lebih banyak biaya lebih murah. UAV dapat diterapkan dalam pemantauan serta di fase tindakan aplikasi. Penggunaan umum UAV dalam dua fase utama pertanian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemantauan, di mana aplikasinya adalah tanah dan tanaman pemetaan dan pengambilan sampel. Peramalan hasil, gulma deteksi, deteksi hama dan penyakit, dan tanah dan penilaian stres tanaman. Yang kedua adalah tindakan fase di mana aplikasi menabur benih, penyemprotan bisida, pestisida, dan pupuk. Oke, demikian presentasi dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu adalah review paper dari kelompok kami. Ada 8 paper. Jadi itu adalah presentasi dari review paper yang sudah kami buat. Jadi sesi kali ini kami akan memberikan teman-teman kesempatan untuk bertanya kepada kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, teman-teman yang tidak bertanya tolong di mute suaranya. Ya. Silakan bertanya. Baik, perkenalkan semuanya, saya Janumelah dari kelompok Machine Learning di bidang agrikultur, kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok dari Muhammad Amin tentang bagaimana sih agar sebuah teknologi masuk ke dalam bidang pertanian dan membuat sebuah keuntungan. Nah, sekian dari pertanyaan saya. Itu pertanyaan mah mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Tampung aja dulu. Tampung aja Kami dulu. tampung dulu, kami tampung Tampung dulu dulu. ya. Boleh dicatat? Itu nama yang yang nanya itu tolong namanya ditulis ya. Pertanyaannya, Buat laporan. Janumelah, bisa Ya, ulangi pertanyaannya? Bisa pertanyaannya, diulangi pertanyaannya? bagaimana agar sebuah teknologi masuk ke bidang pertanian dan membuat sebuah keuntungan? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh hidupi mikrofonnya. terus saya izin bertanya pada kelompok 1. Terutama kepada Welby. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana aplikasi IoT, Internet of Things, dapat guna dalam bidang agrikultur. Terima kasih. Bagaimana cara Bagaimana? bisa diulangi, Aplikasi. Dani? Kayaknya ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Boleh, boleh. Pertanyaannya adalah bagaimana prinsip kerja sistem keamanan pada IoT agrikultur? Bagaimana prinsip Bagaimana prinsip kerja sistem kerja sistem keamanan pada Internet of Things agrikultur? pada IoT agriculture? Oke. Iya. Terima kasih ya. Ya, Oke, teman-teman sudah 2 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan lagi. Teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh hidupi mikrofonnya.
Bisa Oke, didengar? saya dari kelompok 2 mau bertanya. Boleh sebut namanya? Angelita. Angelita, silakan bertanya. Untuk pertanyaan Toji, bagaimana cara pemantauan IoT pada bidang agrikultur tersebut? Bagaimana cara Pemantauan IoT pemantauan IoT pada bidang agrikultur tersebut? pada bidang agrikultur tersebut? Oke. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Saya. Dengan siapa namanya? Baik, saya lagi dari kelompok 4. Tujukan kepada Toji. Pertanyaannya itu ialah dipaparkan bahwa pada prinsip kerja sistem keamanannya menggunakan aplikasi Telegram. Nah, coba jelaskan mengapa menggunakan aplikasi Telegram. Apakah bisa menggunakan aplikasi lain? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya pada Alvira. Sudah berapa pertanyaan nih? Sudah 4 pertanyaan. Waduh. Masih ada 8 pertanyaan lagi. Oke, tuh kelompok 1 masih terima 8 pertanyaan lagi nih. Ayolah. Kalau apakah ada yang masih butuh presentasinya biar kami tampilin untuk bahan pertanyaannya? Iya, ditampilin aja. Udah nampak ya? Itu kelompok 1 udah direkam kan? Udah. Oke, aman. Mau bertanya. Masih ada yang bertanya? Gini. Bisa. Tapi ini nggak bisa digerakin. Udah, mereka nampak, kita nggak nampak. Coba. Gua masuk. Oke, tadi ada yang bertanya. Keren. Apakah ada pertanyaan? Siapa nih? Desan. Desan mau angkat tangan. Galuh deh ya. Siapa yang bertanya nih? Oh, Desan. Desan, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Galuh dari kelompok 3. Saya mau bertanya ke Azri. Bagaimana IoT berperan dalam revolusi industri pertanian? Sudah terkopi jawabannya? Ulang, Pertanyaannya, Pak. Ulang teman-teman. Sekali lagi. Ulang Desan. Bagaimana IoT berperan dalam revolusi industri pertanian? Bagaimana IoT berperan dalam revolusi industri pertanian? Ya. Oke, terima kasih Desan. Asli. Sudah 5 pertanyaan, masih ada 7 lagi teman-teman. Halo. Kedengeran nggak? Halo. Dengan siapa? Halo. Saya Graciela dari kelompok 2. Halo Mbak Agi. Ingin bertanya terkhusus untuk Muhammad Amin. Bagaimana sistem yang digunakan untuk mengendalikan kualitas buah dan sayuran saat drone tidak bisa digunakan? Pelan-pelan, Grace, pelan-pelan. Coba diulangin. Bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana sistem yang digunakan untuk mengendalikan kualitas buah dan sayuran
kualitas buah dan sayuran. Terus Saat drone tidak bisa digunakan. saat drone tidak bisa digunakan. Ya, sekian terima kasih. Oke, selanjutnya teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayo yang belum kasih pertanyaan. Boleh. Ini sudah ada 6 pertanyaan, sisa 6 lagi. Teman guys. Ayo teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Ya, dari saya juga ingin bertanya kepada kelompok 1. Bentar. Namanya siapa? Yola. Perkenalkan, nama saya Yola Octavia. Yola. Octavia. Oke, pertanyaannya? Bagaimana cara untuk mensosialisasikan IoT kepada para petani dalam hal agrikultur? Bagaimana cara untuk mensosialisasi? Ya, mensosialisasikan IoT kepada para petani dalam hal agrikultur. Petani dalam hal agrikultur. Oke. Oke, terima kasih. Gimana lagi? Sudah ada 5 pertanyaan. Sudah ada 7 pertanyaan. Kurang 5 lagi. 5 pertanyaan lagi. Ini Arwin nih, Jultinus Jega, ayo bertanya, Jultinus Jega, ayo. Masih mikir-mikir ya? Udah. Siapa? Ya, Daviana. Ulang, mengapa Apa? pertanian sistem IoT seperti ini? Oke, terima kasih Ciana. Selanjutnya ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pertanyaan, sisa 4 lagi teman-teman. Sisa 4 pertanyaan lagi. Sini anggotanya ada berapa? Ada yang keluar tadi kalau salah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selamat malam semuanya. Oke, dengan Iya, siapa? selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arwin Stamgula dari kelompok 3. Oke, Arwin, pertanyaannya? Ingin bertanya, bagaimana cara teknologi IoT untuk meningkatkan produktivitas di bidang agrikultur? Diulangi. Bagaimana cara Teknologi IoT untuk meningkatkan produktivitas di bidang agrikultur. Iya. Oke, terima kasih Arwin. Sudah 9 pertanyaan. Sisa 3 lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Oh, Perkenalkan nama saya Hamidah dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada Welby. Bagaimana aplikasi IoT dapat berguna dalam bidang agrikultural? Bagaimana aplikasi IoT dapat berguna
dalam bidang agrikultur. Agrikultur. Terima kasih. Oke, terima kasih Hamida. Siapa Sudah 10 pertanyaan. Sisa 2 lagi. Halo. Siapa nih? Mona Lisa, wis. Mona Lisa, ayo Mona Lisa bertanya, Mona Lisa. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Azri. Mengapa drone memberikan keunggulan perubahan bisnis? Pelan-pelan Mona Lisa. Mengapa? Drone memberikan keunggulan perubahan bisnis hortikultura. Oke. Terima kasih. Hortikultura. Oke, teman-teman, ada 11 pertanyaan, ada sisa 1 pertanyaan lagi, teman-teman. Sisa 1 pertanyaan lagi. Siapa nih yang belum bertanya? Yola. Ada yang keluar ya? Aduh, itu loh. Aris ada nggak Aris? Tak ada. Teman-teman yang di sini udah pada bertanya semua ya? Ayo segera ditanyakan. Udah. Udah ya? Sepertinya ada yang keluar nih. Banyak. Ada berapa orang? Untuk mempersingkat waktu. Oke, teman-teman yang udah bertanya boleh bertanya lagi yuk, nggak apa-apa. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ada yang keluar teman-temannya. Satu pertanyaan lagi, teman-teman, nggak apa-apa, boleh bertanya lagi. Iya, Aris. Dani, ayo bertanya Dani. Ayo Dani. Demi waktu Dani, yuk. Untuk mempersingkat waktu. Nggak apa-apa kalau nggak ada orangnya, ya udah 11 pertanyaan aja. Oh, pertanyaan aja nggak apa-apa nih. Apa? Tapi udah fair nih ya. Ya udah fair karena hanya 11 orang yang hadir kan, jadi nggak apa-apa. Ya. 11 pertanyaan. Oke, teman-teman, di sini sudah ada 11 pertanyaan. Izinkan kami berpikir untuk terlebih dahulu. berpikir sekitar 3-5 menit. Teman-teman setuju semuanya? Wah, sepertinya jawabannya ini akan sangat ekspektasi saya sangat tinggi di jawaban ini. Pasti sangat ya gimana gitu ya kan? Pasti akan sangat Ya, karena kami akan berpikir dulu, kami akan membagi berapa soal untuk kami cari. Oh ya, oke. Jadi kelompok 2 ya. Iya, Sekitar 3-5 menit, teman-teman. Bentar ya, teman-teman. Kami berpikir dulu. Di kelompok 2 di mana nih? Udah siap belum? Gimana kelompok 1? Udah 10 menit nih. Bentar ya, 1 menit lagi. Jawab aja. Jawab aja.
Gitu dengan betul. Saya muka lelah semua. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu dari Janumela. Pertanyaan dari Janumela, bagaimana agar sebuah teknologi masuk ke dalam bidang pertanian dan membuat sebuah keuntungan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Muhammad Nuramin. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Janumela. Di sini mungkin tidak semua mendapatkan keuntungan, ada yang mendapat kerugian. Namun, jika untuk kelangsungan hidup yang lebih baik, kita ini bisa menggunakan pemerintah sebagai pendorong teknologi ini agar semua pihak mendapat keuntungan. Pemerintah bisa melakukan sosialisasi kepada para petani, atau mungkin jika mampu memberi pembelajaran bagi para petani tentang pertanian pintar. Karena jika kita tahu sendiri bahwa petani, mohon maaf, tidak terlalu mengerti teknologi. Jika ada bantuan dari pemerintah, petani bisa mengerti teknologi dan petani bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka dan tidak mengurangi tenaga kerja manusia. Oke, itu jawaban yang bisa saya berikan dari pertanyaan Janumela. Apakah sudah bisa diterima? Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 yang ditanya oleh Daniel. Pertanyaannya, bagaimana prinsip kerja sistem keamanan pada IoT agrikultur? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel. Bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya itu dengan mendeteksi gerakan. Jadi, kemudian kamera itu mengambil gambar dan mengirimkan sebuah notifikasi serta foto kepada pengguna melalui aplikasi Telegram. Jadi, penggunanya ini dapat merequest foto melalui aplikasi Telegram sebagai pendukung keamanan, maka dibuat sebuah alat untuk memonitoring aplikasi Blink. Apakah bisa diterima jawabannya, Daniel? Iya, jawabannya oke. Bisa. Terima kasih, Daniel. Selanjutnya pertanyaan dari Angelita. Bagaimana cara pemantauan IoT pada bidang agrikultur tersebut? Jadi cara pemantauannya ini misalkan kayak setiap 1 atau 2 bulan itu dilakukan yang namanya evaluasi terhadap teknologi yang digunakan. Kenapa kita harus mengevaluasinya? Seperti yang saya bilang tadi, tujuan penelitiannya itu adalah untuk melakukan pemeliharaan yang preventif. Maksudnya itu kita merawatnya dengan baik. Nah, jika salah satu teknologi itu ada yang rusak, maka kita harus memperbaikinya. Sehingga ketika kita memperbaikinya itu, kita bisa melanjutkan agar proses teknologi itu berjalan dengan lancar lagi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima dengan Angelita? Oke, bisa diterima. Terima kasih. Oke, terima kasih Angelita. Selanjutnya pertanyaan dari Alvira. Mengapa pada prinsip kerja sistem keamanan menggunakan aplikasi Telegram? Karena dengan menggunakan aplikasi Telegram ini, kita dapat memudahkan proses monitoring suhu dan kelembapan tanah, sehingga produktivitas pertanian dapat lebih meningkat. Dengan Alvira, apakah bisa diterima dengan jawabannya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya dari Desan. Pertanyaan dari Desan adalah, bagaimana IoT berperan dalam revolusi industri pertanian? Dan ini dijawab oleh teman saya, Ajri. Ajri boleh buka mikrofonnya? Oke.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desan. Bagaimana IoT berperan dalam revolusi industri pertanian? Dengan cara mengaplikasikan drone sistem IoT, di mana drone digunakan sebagai penilaian kesehatan, penanaman irigasi, dan analisis tanah sehingga petani tidak lagi melakukan secara manual. Begitulah kira-kira. Apakah sudah cukup jelas, Desan? Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Graciela. Pertanyaan dari Graciela yaitu bagaimana sistem yang digunakan untuk mengendalikan kualitas buah dan sayuran saat drone tidak bisa digunakan? Pertanyaan ini dijawab oleh Muhammad Nur Amin. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Graciela. Bagaimana sistem yang digunakan? Oke, di sini saya memikirkan sebuah sistem yaitu menggunakan sistem rumah tertutup yang memakai kamera pemantauan di setiap sisi rumahnya. Kamera pemantauan di setiap sisi rumahnya ini menggunakan dengan menggunakan kamera tersebut, para petani bisa mudah mengontrol tanaman karena tanaman tersebut di dalam ruangan. Konsepnya sama dengan drone, namun lebih bisa dicek setiap saat atau tanpa gangguan cuaca. Oke, kira-kira begitulah jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Yola. Pertanyaan dari Yola ini adalah bagaimana cara untuk mensosialisasikan IoT kepada para petani dalam hal agrikultur? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yola. Bagaimana cara untuk mensosialisasikan IoT kepada para petani dalam hal agrikultur? Cara untuk mensosialisasikan IoT kepada para petani dalam hal agrikultur adalah dengan cara melakukan suatu forum perkumpulan sosialisasi tentang pembahasan IoT tersebut dengan isian dan cara kerja aplikasi, fungsi, serta dampaknya kepada para petani agar mereka bisa paham. Apakah puas, Yola? Oke, makasih. Saya terima. Ya. Oke, terima kasih Yola. Selanjutnya pertanyaan dari Viana. Pertanyaan dari Viana adalah mengapa pertanian membutuhkan sistem seperti IoT ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aviana. Sebenarnya dalam garis besarnya, IoT itu digunakan di berbagai bagian kehidupan manusia, terkhusus di bidang pertanian ini, IoT sendiri digunakan sebagai pemantauan tanaman, pemantauan hama, serta pengendalian hama sehingga menjadi kualitas pertanian dengan akurat. Oke, sekian dari saya. Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih Viana. Selanjutnya pertanyaan dari Arwin. Pertanyaan dari Arwin adalah bagaimana cara teknologi IoT untuk meningkatkan produktivitas di bidang agrikultur? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Arwin. Bagaimana cara teknologi IoT untuk meningkatkan produktivitas di bidang agrikultur? Cara teknologi IoT untuk meningkatkan produktivitas di bidang agrikultur bisa menggunakan smart farming. Keuntungan yang didapat dari smart farming adalah meningkatkan pendapatan dan keuntungan petani, meningkatkan kondisi sosial, ekonomi masyarakat desa, dan meningkatkan tanaman dan biodiversitas serta konservasi air. Apakah sudah bisa menerima, Arwin? Oke, terima kasih. Berterima. Ya, sama. Oke, terima kasih Arwin atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Hamida. Pertanyaan dari Hamida adalah bagaimana aplikasi IoT dapat berguna dalam bidang agrikultur? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hamidah. Aplikasi IoT dapat berguna dalam bidang agrikultur dengan penerapan Internet of Things. Pada pertanian dapat berupa teknologi sensor untuk penggunaan air, sensor untuk mendeteksi serangan hama,
dan juga sensor untuk mengetahui emisi lingkungan. Dengan penerapan tersebut, hasil pertanian dapat meningkat dengan pesat dan akurat. Apakah bisa menerima, Hamidah? Bisa. Oke, terima kasih Hamidah. Mungkin cukup jelas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Mona Lisa. Pertanyaannya adalah, mengapa drone memberikan keunggulan perubahan bisnis hortikultura? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Karena drone akan mengumpulkan informasi berupa perhitungan tanaman, daftar tanaman, kesejahteraan, serta estimasi tinggi tanaman, dan banyak lagi. Apakah sudah bisa menerima jawaban tersebut? Ya, bisa. Oke, mungkin cukup jelas. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini sesi tanya jawabnya. Ini presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kelompok 1. Baiklah, untuk